Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agustin dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Untirta Angkatan tahun 2021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi pembelajaran mata kuliah K3 selama 1 semester terakhir sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah tersebut. Nah, langsung saja ke materi pembahasannya. Di pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi K3. Definisi K3 terbagi menjadi dua definisi, yaitu definisi secara filosofi dan definisi secara keilmuan. Definisi K3 secara filosofi berarti pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan tenaga kerja manusia, baik jasmani dan rohaninya. Kemudian hasil karya menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kemudian definisi K3 secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya adalah dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyebaran penyakit, serta masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang dasar hukum K3. Dasar hukum K3 yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dasar hukum yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya yang ketiga ada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK3. Yang keempat ada Permenaker Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara, penunjukan, dan kewenangan ahli K3. Yang terakhir itu nomor 5 ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang panitia pembina K3. Nah, slide berikutnya itu tentang prinsip dasar K3. Prinsip dasar K3 ini ada 3. Yang pertama ada pekerjaan harus berlangsung di suatu lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kemudian yang kedua adalah kondisi-kondisi pekerjaan harus konsisten dengan kesejahteraan atau kesehatan para pekerja dan martabat manusia. Yang terakhir yaitu nomor 3, pekerjaan perlu menawarkan berbagai kemungkinan yang real untuk prestasi pribadi, kecukupan diri, dan melayani masyarakat. Kemudian ada tentang tujuan K3. Yang pertama, untuk melindungi para pekerja dan orang lain di lokasi kerja. Yang kedua itu untuk menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Ya, kemudian slide selanjutnya itu tentang keselamatan. Keselamatan adalah mengendalikan kerugian dan kecelakaan atau control of accident loss. Atau pengertian lainnya juga adalah kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima, atau the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Kemudian ada kesehatan atau health, yang artinya adalah derajat atau tingkat keadaan fisik baik berupa psikologi tiap individu, atau the degree of psychological and physiological well-being the individual. Kemudian di slide selanjutnya ada tentang hazard. Apa sih hazard itu? Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan serta kecelakaan, atau bisa disebut dengan harm. Kemudian hazard juga dapat didefinisikan berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Nah, slide berikutnya itu membahas tentang harm. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Kemudian ada definisi dari insiden.
Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Sedangkan pengertian dari eksidennya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Nah, ini dia ada jenis-jenis potensi bahaya. Yang pertama itu ada ergonomic hazard, terus physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, terus ada yang terakhir ini ada biological hazard. Nah, selanjutnya ada metode penilaian hazard. Yang pertama ada dengan cara HIRA atau Hazard Identification Risk Assessment. HIRA adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi potensi bahaya kerja dengan cara mengevaluasi resiko yang terjadi melalui pendekatan suatu penilaian resiko berupa matriks penilaian resiko. Kemudian ada metode dengan cara HIRA-RC. HIRA-RC atau Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control adalah terbagi menjadi 3 tahap. Di antaranya yaitu ada Hazard Identification, terus ada Risk Assessment, dan Risk Control. Nah, itu adalah ringkasan materi selama pembelajaran mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja selama satu semester. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.